Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada hari ini bisa bertemu lagi dengan layanan bimbingan dan konseling. Materi layanan kali ini berjudul Stop Bullying. Bapak adalah Muhammad Junan Nasution sebagai guru BK SMPN 2 Cilenyi, dan untuk materi layanan kali ini dengan tema Stop Bullying. Apa saja komponen layanan dalam materi layanan hari ini? Komponen layanannya adalah layanan dasar, kemudian bidang layanannya adalah pribadi dan sosial, fungsi layanannya adalah pemahaman dan pencegahan, dan tujuan dari layanan ini adalah peserta didik mampu mengembangkan perilaku anti-bullying. Lalu apakah itu bullying atau perundungan? Ya, bully atau bull berasal dari bahasa Inggris. Bull yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Kemudian, bila merujuk pada Coloros tahun 2020-2010, bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Lalu unsur apa saja yang terdapat dalam bullying? Ya, masih menurut Koloroso bahwa ada 4 unsur dalam perilaku bullying. Yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuatan, di mana yang lemah, yang kuat ya, atau yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat dan mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, merundung, membuli kepada orang yang lebih lemah atau berada di strata sosial terbawah. Dan hal ini menjadikan seorang yang kuat tersebut membuli, merundung terhadap orang yang lebih lemah. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying dalam ini dapat menciptakan ketidakseimbangan. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya niat untuk mencederai. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional dan atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati saat pelaku ini menyaksikan luka tersebut. Kemudian unsur yang ketiga adalah adanya ancaman agresi untuk lebih lanjut. Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa bullying dapat dan memungkinkan anak akan terjadi kembali. Bullying tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja, artinya bullying bisa terus dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Kemudian unsur yang keempat adalah teror. Bullying adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat ke jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan bullying. Teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying itu sendiri. Lalu kemudian jenis-jenis bullying itu apa saja? Yang pertama adalah bullying atau perundungan secara verbal atau verbal bullying, di mana contohnya adalah dengan berkata-kata kasar, ya, dengan cemoohan, dengan mencela nama, merundung secara kata-kata yang tidak mengenakan bagi korbannya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan physical bullying atau perundungan secara fisik. Bullying ini paling banyak dan tampak sekali dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain, terutama dalam bentuk bullying secara verbal. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal lainnya. Yang kemudian jenis bullying ketiga adalah relational bullying atau perundungan secara hubungan, di mana perundungan secara relasi ini dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Bullying dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh bullying secara rasional adalah perilaku atau sikap yang tersembunyi seperti pandangannya agresif, lirikan mata, helaan napas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh mengejek lainnya.
Kemudian jenis bullying yang keempat adalah bullying elektronik atau disebut cyberbullying, perundungan di dunia maya. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik, media sosial, ya, seperti biasanya ditunjukkan dalam bentuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan korbannya. Kemudian apa saja dampak perundungan bagi korban, bagi pelaku, dan juga bagi orang yang melihat? Dampak bullying bagi korban diantaranya adalah adanya trauma, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi, menurun sehingga pemikiran untuk bunuh diri. Kemudian dampak bagi pelaku bullying itu adalah pertama mudah marah, kasar, mendominasi, egois, pelaku kekerasan, pecandu alkohol, narkoba, pelaku perusakan, dan juga pelecehan. Kemudian dampak bagi yang melihat. Yang pertama, bisa saja orang yang melihat bergabung dengan penindas atau pelaku bullying tersebut karena takut menjadi sasaran berikutnya. Yang kedua, yang lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Atau yang ketiga, yang penting dia merasa selamat dan terhindar dari perilaku bullying. Kemudian bagaimana cara mencegah perundungan tersebut? Yang pertama adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Hargai dan hormati perbedaan cara pandang, kesukaan, ras, suku, dan budaya. Saling menjaga perkataan dan perbuatan. Biasakan berbicara dengan bahasa sopan dan santun. Selalu berusaha kontrol diri agar tidak terpancing emosi atau melawan. Nah, anak-anakku sekalian, jika kamu merasa menjadi korban perundungan atau korban bully, pernah dibully, maka apa yang harus Anda lakukan? Pertama adalah melawan. Jika tidak berani melawan, maka segera melapor kepada guru, kepada wali kelas, atau kepada guru BK agar tindakan perundungan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini dalam layanan materi bimbingan dan konseling dengan materi Stop Bullying. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.